Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi di program Mutiara Iman bersama saya Ahmad Syarifuddin. Tema pagi ini adalah urgensi keimanan di dalam kehidupan manusia. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdakwah sebelum di kota Madinah, beliau berdakwah di kota Makkah. Dalam durasi yang cukup lama, 13 tahun, 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, kemudian 10 tahun secara terang-terangan. Di dalam waktu yang cukup lama itu, yang disampaikan Rasulullah, yang didakwahkan Rasulullah adalah senantiasa menguatkan keimanan, akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya selama 13 tahun itu hanya terfokus di dalam keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya keimanan, akidah yang lurus, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian dipahami oleh setiap manusia. Bagaimana tidak penting, seorang sahabat bernama Jundub ibnu Abdillah, beliau semasa kecil di dalam lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pertama kali diajarkan oleh Rasulullah adalah tentang keimanan. Falamma ta'allamnal iman, falamma ta'allamnal Qur'an izdada bihi imanan. Baru setelah tertanam iman dalam dirinya, kemudian dia belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran, keimanan pun sekian kali bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, keimanan ini menjadi hal yang sangat penting di dalam pondasi kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun saya yakin setiap nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga berdakwah untuk menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu contoh, seorang nabi bernama Nabiullah Yaqub alaihi salam, di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian mau menjadi saksi ketika ajal menghampiri Nabi Yaqub alaihi salam, ketika beliau kumpulkan anak-anak keturunannya itu? Dalam satu riwayat disebutkan jumlah anaknya adalah ada 11 putra Nabi Yaqub alaihi salam. Beliau kumpulkan anak-anaknya itu seraya berkata, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku nanti meninggal dunia? Apa yang akan kalian ibadahi selepas peninggalanku nanti? Nabiullah Yaqub alaihi salam tidak bertanya, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian makan setelah aku nanti meninggal dunia? Nabiullah Yaqub alaihi salam tidak bertanya, ma ta'maluna min ba'di. Apa yang akan kalian kerjakan setelah aku nanti meninggal dunia? Yang ditanyakan Nabi Yaqub alaihi salam adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian ibadahi setelah aku nanti meninggal dunia? Kekhawatiran Nabi Yaqub alaihi salam dan pastinya nabi-nabi yang lainnya terhadap anak keturunannya itu adalah kualitas keimanan, kualitas akidah, kualitas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan, ketauhidan, dan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti manusia pada umumnya, ketika mau meninggal dunia, dia khawatir atas nanti anaknya akan kerja apa, makan apa, rumahnya di mana, dan lain sebagainya. Akan tetapi seorang Nabiullah Yakub alaihi salam dan nabi-nabi yang lainnya pastinya yang dia khawatirkan adalah bagaimana keadaan keimanan anak turunnya nanti, bagaimana tauhid dan akidah anak turunnya nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didikan Nabi Yakub alaihi salam, beliau anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan orang tuamu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan pasrah terhadapnya. Inilah kemudian menjadi pondasi yang besar, landasan yang kuat, menjadi argumentasi yang kuat bahwasanya keimanan itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi pondasi kehidupan manusia di dalam rangka mengarungi kehidupan di dunia ini bahkan sampai di akhirat nanti. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini kita bisa meyakini dan kita bisa mengetahui bahwasanya bagi umat muslim seraya harus meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti di dalam kehidupannya itu bisa mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya, terarah oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ahmad Syarifuddin setelah jeda berikut ini. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di dalam program Mutiara Iman bersama saya Ahmad Syarifuddin. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu begitu pentingnya keimanan, begitu pentingnya akidah dan tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patutlah kita mengetahui bagaimana hal yang harus kita lakukan, bagaimana konsekuensinya ketika kita tidak memiliki keimanan atau kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan, dan barang siapa berpaling dariku, tidak beriman terhadapku, tidak memiliki akidah, tidak memiliki tauhid yang lurus terhadapku, maka baginya kehidupan yang sangat sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Walaupun harta ia punya, jabatan ia punya, kekayaan, segala macam materi dia ada, akan tetapi hatinya sempit, pikirannya sempit, hatinya senantiasa tidak ada ketenangan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak memiliki keimanan kepada Allah, tidak memiliki akidah yang lurus, tidak memiliki tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara materi serba terpenuhi, akan tetapi kehidupannya, hatinya, pikirannya senantiasa sempit dan jauh dari ketenangan di dalam menjalani kehidupan beragama ini. Kemudian itu baru di dunia. Nanti di akhirat nanti,
Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat akan kami kumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat sebagaimana di dunia. Kemudian orang yang tidak ingat kepada Allah ini, yang tidak beriman kepada Allah ini, kemudian berkata, qala lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dan aku dulu di dunia bisa melihat ya Allah, bisa melihat pemandangan yang luas, bisa melihat pemandangan laut yang indah, gunung yang menjulang tinggi, hamparan-hamparan lautan yang indah, aku bisa melihat ya Allah. Aku bisa melihat keluarga, bisa melihat anak, bisa melihat istri, bisa melihat kerabat, semuanya aku bisa lihat di dunia ya Allah. Kenapa engkau kumpulkan aku di akhirat dalam keadaan buta? Kemudian Allah pun mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah dulu engkau di dunia lalai terhadapku, tidak beriman kepadaku. Aku tunjukkan ayat Al-Quran, engkau tidak mau beriman. Aku utus Rasul dan para utusan yang lainnya, kamu tidak mau beriman. Itulah kemudian aku lupakan engkau di dalam akhirat ini. Hal yang sangat-sangat merugi. Kita belum pernah ke akhirat, belum pernah sampai ke sana. Lah kok sampai ke sana dalam keadaan buta. Rumah yang kita tempati setiap hari, kita yang mendesain rumah itu. Di sini meja makan, di sana ruang tamu, di sini ada kursi dan meja, di depan ada tiang. Begitu mati lampu, kita masuk ke dalam rumah, yang terjadi baru jalan satu langkah tertabak tiang, baru jalan ke kanan tertabak meja ataupun kursi. Padahal itu rumah kita yang mendesain, itu rumah kita yang membangun, tapi karena terhindar, tapi karena terhalang penglihatan karena dalam keadaan mati lampu, kita pun akan kesulitan masuk ke dalam rumah. Hal yang sama, bagaimana nanti kita di akhirat yang notabene kita tidak pernah ke sana? Kalau mungkin ada channel akhirat, kita bisa melihat di dunia di sana seperti apa, begini, kita akan mudah. Tapi yang terjadi kan tidak. Kita belum pernah datang ke sana, sampainya ke sana dalam keadaan buta. Ini adalah sengsara yang tidak ada sengsara di atasnya lagi. Dan hal yang paling merugikan adalah kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan langit dan bumi, yang kita makan atas rizki Allah, kita bisa minum atas rizki Allah, bahkan kita bisa hidup, menghirup nafas pun karena atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga, akhirat pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita datang ke sana, zat yang memiliki akhirat, ternyata Allah melupakan kita. Kita bertamu kepada orang lain, masuk ke dalam rumah milik orang itu, sementara orang itu melalaikan kita, tidak memperdulikan kita. Yang ada di dalam hati kita pun rasa sedih, rasa kecewa. Ternyata begini rasanya diabaikan, ternyata begini rasanya dilalaikan. Itu baru manusia. Ini zat yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita, yang menciptakan kehidupan ini, yang menciptakan dunia dan akhirat. Kita sampai ke sana, belum pernah ke sana, tapi dalam keadaan buta. Kenapa yang menyebabkan itu? Karena kita tidak ada keimanan di dalam diri kita, tidak ada tauhid ataupun akidah di dalam diri kita. Kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi, Allah melupakan kita, Allah menghindar dari kita. Kita tidak digubris, orang Jawa bilang, kita tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Bukan kita kehilangan harta, bukan kita kehilangan jabatan, bukan kita kehilangan uang. Harta, uang, jabatan kalau hilang dari diri kita tidaklah rugi, tetapi kalau kita ditinggalkan oleh Allah, kita dilalaikan oleh Allah, kita dilupakan oleh Allah, maka itulah hal yang sangat merugi di dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara kaum muslimin Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Setelah bersama kami Ahmad Syarifuddin setelah jeda berikut. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam program Mutiara Iman bersama saya Ahmad Syarifuddin. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami awali dengan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada segerombolan sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sahabat pun menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kami pada pagi hari ini ya Rasul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun bertanya lagi, "Wa ma alamatu imanikum?" Dan apa tanda-tanda keimanan kalian? Kok kalian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat pun menjawab, "Nasbiru alal bala'i." Kami ya Rasul bersabar atas ujian ya Rasul. "Wa nashkuru birrakhai." Dan kami bersyukur atas kemudahan dan kelapangan ya Rasul. "Wa nardha bil qada'i." Dan kami ridho ya Rasul atas ketetapan ataupun takdir Allah kepada kami. 3 hal inilah yang menjadikan tanda-tanda bahwasanya terdapat keimanan di dalam diri kita. Yang pertama, sabar terhadap ujian. Manusia tidak pernah lalai, tidak mungkin terlepas dari yang namanya ujian ataupun cobaan. Barangkali antara satu dengan yang lainnya ujiannya, tingkat kesulitannya tidak sama, tetapi sama-sama mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti ketika dia mendapatkan ujian ataupun cobaan, dia senantiasa bersabar atas ujian atau cobaan itu. Dan yang kedua, wa nashkuru birrakhai. Kami bersyukur ya Rasul atas kemudahan yang Allah berikan kepada kami. Manusia tidak selamanya diuji. Ada kalanya dia mendapatkan kenikmatan, ada kalanya dia mendapatkan kemudahan. Dan orang yang beriman inilah dia yang ketika mendapatkan kemudahan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Rasa syukur, rasa sabar ini adalah menjadi simatul mukmin, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'mini, sungguh amat mengagumkan perkara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullahu khairun, semua perkaranya adalah baik di mata Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra syakara, ketika mendapatkan kemudahan, kesenangan, dia syukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra sabara, ketika dia mendapatkan kesulitan, ujian, cobaan, sabara, dia senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga adalah wa nardha bil qada'i, kami ridho ya Rasul atas qada, ketetapan takdir Allah kepada kami. Mendapatkan ridho Allah ini menjadi hal yang melebihi kebahagiaan kita sekedar masuk di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal raditum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian ridho? Penduduk surga pun mengatakan, "Wa kaifa la nardo wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika." Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, sementara Engkau telah memberikan kepada kami yaitu kenikmatan dengan berada di dalam surga yang barangkali tidak Engkau berikan kepada selain kami ya Allah. Allah pun mengatakan, "Ana u'ti afdal min dzalika." Aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada sekedar kenikmatan,
di dalam surga itu. Apa itu ya Allah? Allah melanjutkan kalimatnya, uhillu lakum ridwani wala askhatu ba'da dzalika abada. Aku halalkan kepada kalian ridhoku dan aku tidak pernah marah lagi kepada kalian selama-lamanya. Ridho kepada Allah ini menghasilkan Allah pun ridho terhadap kita. Kalau Allah sudah ridho terhadap kita, jangankan kita minta, tidak minta pun Allah berikan kepada kita. Bermuamalah kita dengan Allah sebagaimana bermuamalahnya orang yang jasad mayit terhadap orang yang memandikan jenazah. Orang yang meninggal dunia dimandikan oleh orang yang memandikan jenazah itu, dia senantiasa terdiam, tidak protes. Mau dibalik kanan, balik kiri, dia pun terdiam. Karena hakikatnya, falsafahnya adalah dia yakin betul yang dilakukan orang yang memandikan itu semuanya untuk kebaikannya. Kita pun sama, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus yakin dalam hati, yakin dalam pikiran kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu kemudahan, entah itu kebahagiaan, atau bahkan kesulitan sekalipun, pastinya hakikatnya semua itu adalah untuk kebaikan kita. Kalau kita sudah yakin seperti itu, kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Pastinya karena kita memiliki keimanan yang kuat, kita memiliki tauhid yang lurus, akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki keimanan yang bagus di dalam hatinya, kadang-kadang dia senang ketika mendapatkan kenikmatan, tetapi kadang-kadang dia menggerutu, kadang-kadang dia merasa tidak dianggap lantaran mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakikatnya entah itu ujian, entah itu kenikmatan, pasti datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ingin naik tingkat pastikan mendapatkan ujian. Kalau tidak diuji, bagaimana dia bisa naik tingkat ke jenjang berikutnya? Saudara-saudara kaum muslimin, Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini, kesimpulan pada kajian Mutiara kali ini adalah bahwasanya keimanan menjadi hal yang sangat penting untuk kita jaga, dan kemudian agar kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya atas lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir kajian kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan keteguhan iman yang kuat, kita mendapatkan keimanan yang kuat, akidah ataupun tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la taj'al lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa addaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.